يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Sini ada pertanyaan. Ada seorang ummahat membuka kelas membahas kitab tauhid. Sepengetahuan kami, ummahat tersebut tidak pernah mondok, hanya mengikuti taklim rutin saja. Iya. Apakah dia bisa bahasa Arab? Kalau taklim rutin saja kan siapa tahu itu hanya tambahan kelas yang dia ikuti untuk lebih memahami kitab yang dia mau bahas. Intinya dia tahu bahasa Arab enggak? Kalau tidak tahu bahasa Arab, jangan dulu. Karena biasanya ya yang enggak tahu bahasa Arab itu kan dari mana dia dapat pemahamannya. Karena syarat seorang yang mengajar itu bukan mengajak ya. Kalau mengajak terserah, kita baru tahu saja boleh kita mengajak orang. Bedakan mengajak dengan mengajar. Karena mengajar artinya kita mau memahamkan orang Quran, kita mau memahamkan orang hadits. Nah, kalau itu dipersyaratkan punya bahasa Arab. Kalau tidak punya bahasa Arab, jangan dulu. Tahan dulu, masih banyak ustadz kita yang lebih bagus ilmunya dan lebih luas. Lebih luas. Kecuali mungkin di situ tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali orang yang mengajar, bisa. Iya. Dan jangan terlalu cepat untuk naik begitu, karena itu agak biasanya berbahaya. Seorang kalau baru belajar terus langsung mengajar itu bahaya. Kadang muncul nanti kedunguan, ya, orang yang masuk di sesuatu yang dia belum ahli, itu biasanya banyak afatnya. Banyak afatnya, banyak kekurangannya nanti. Banyak kekurangannya nanti. Saya pernah dapat faedah ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Ilm. Jadi beliau bilang at-tasaddur qabla ta'ahul. Muncul, tampil sebelum ahli. Itu memiliki banyak cacat nanti ke depannya. Makanya para ulama mentahdir, memperingatkan dengan keras, jangan muncul, jangan mau tampil kalau belum ahli. Di antara yang beliau katakan adalah mimma yajibul hadhar minhu ayyatasaddar talibul ilmi qabla ayyakuna ahlan litasaddur. Katanya, kata beliau, di antara yang wajib diingatkan darinya adalah seorang penuntut ilmu itu dia mau tampil sebelum dia ahli. Itu wajib diperingatkan. Kalau ada orang penuntut ilmu baru belajar tapi sudah mau tampil. Sudah mau tampil, baru belajar, sudah mau tampil. Iya. Ini wajib diperingatkan. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan ala umur. Karena kalau ada orang seperti itu baru belajar, belum ahli, sudah mau mengajar, sudah mau tampil, maka ini menunjukkan beberapa perkara. Ini cacatnya. Al-amrul awwalu, perkara pertama, ijabuhu binafsihi. Dia akan takjub terhadap dirinya. Dia merasa dirinya sudah ahli. Iya. Ujub. Akan muncul ujub. Ini penyakit bahaya. Iya. Ini harus dihindarkan. Ini penyakit yang pertama. Iya. Kenapa? Ketika dia muncul di awal, sebelum dia jadi ahli, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa yaro nafsahu alimul a'lam. Alima al-alam. Atau alimul a'lam. Dia akan melihat dirinya orang yang paling tahu. Orang yang paling berilmu. Karena kadang susah untuk mengatakan tidak tahu kalau orang lagi mau naik. Ini cacat pertama.
Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus dihindari oleh orang yang penuntut ilmu yang ingin tampil itu sebelum jadi ahli dan akan muncul baginya, kenapa harus kita peringatkan, anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Ya, itu malah membongkar aib dirinya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya fikih. Dia tidak punya pengetahuan terhadap perkara yang dia akan masuki. Iya. Mu'adz ibnu Jabal saja, dia sudah bersama Nabi lama. Ketika mau diutus ke Yaman, tidak langsung diutus. Dikasih tahu dulu oleh Nabi. Ketahuilah kamu akan datangi orang yang begini. Kamu harus sampaikan ini dulu, baru ini, baru ini. Jadi diajarkan dulu apa yang harus dia sampaikan. Karena kenapa? Ini bahaya. Ini bahaya. Ini yang kedua. Ketiga, ya, kata beliau, annahu idza tasaddara qabla ayyata'ahal lazimahu ayyakula 'alallahi ma la ya'lam. Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu la yubali wa yujibu ala kulli ma su'il. Ini bahaya sekali. Perkara yang ketiga, kalau dia tampil sebelum ahli, dia akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu tadi. Dia tidak tahu bahasa Arab, tapi dia sudah berucap. Akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau bilang, li'annal ghaliba, karena kebanyakan orang yang seperti ini mau tampil sebelum jadi ahli, la yubali. Biasanya dia tidak peduli. Fa yujibu ala kulli masu'il. Dan dia akan menjawab setiap yang ditanyakan kepadanya. Padahal dia belum pelajari. Dia malu bilang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah belajar, mudah bagi kita. Kalau belum tahu masalahnya, saya tidak tahu ini, tidak tergambar. Mudah kalau dia sudah belajar. Tapi kalau dia belum belajar, biasanya kalau suka tampil begitu, susah untuk bilang saya tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini wajib kita hindari. Itu bahaya. Ya, bukan karena kita bombe orangnya, bukan. Sebagian orang kalau kita kasih tahu, belajar dulu. Kadang dia tersinggung. Enggak, ini kita kasihan terhadap diri kita. Jangan sampai nanti gara-gara seperti itu kita enggak pergi lagi ke majelis ilmu. Biasanya orang begitu enggak pergi taklim lagi. Kan, masa saya taklim, saya sudah mengajar. Enggak. Iya. Padahal kalau orang yang berilmu itu, dia masih tetap belajar duduk. Walaupun tinggi ilmunya. Karena tidak dikatakan seorang alim sampai dia ambil ilmu dari yang atas, ilmu dari yang sesama, ilmu dari yang di bawahnya. Ya, ilmu dari yang di bawahnya. Nah ini yang penting kita ingatkan. Setiap orang harus selalu tahu kadar dirinya. Harus selalu tahu kadar dirinya. Jangan memasukkan diri kita dalam hal yang susah, yang sulit. Iya, wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.